ada sedikit gangguan teknis, tapi suara saya bisa masuk ya ini ya. Jadi Ustaz bisa masuk. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz di Bait Al-Quran, yang saya hormati para santri Bait Al-Quran. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali dalam salah satu rutinitas di dalam aktivitas kita di Bait Al-Quran, yaitu kajian tafsir. Dan hari ini kita masih melanjutkan kajian surah Al-Mutaffifin. Kemarin baru sampai pada ayat 9, insya Allah ayat 9 itu. Maka dari itu, sebelum kita lanjutkan kajian tafsir kita, monggo bareng-bareng kita mulai, kita membaca Ummul Quran. Kita buka dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian tafsir kita ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi salah satu wasilah, menjadi salah satu jalan untuk kita semakin dekat dengan kalamnya dengan cara memahami dari sisi tafsirnya, yaitu istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Jadi mengambil intisari dari ayat-ayat Al-Quran itu terkait dengan hukum dan hikmah yang terkandung di balik ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan majelis kita ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين ونخص خصوصا إلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا وخاصة إلى مفسرين أحمد الصاوي وإمام ابن كثير وإمام أحمد الصاوي وجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي وجميع أساتذهم wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mengkaji dari pengantar, lalu masuk ke awal ayat di dalam surah Al-Mutaffifin di ayat yang pertama, wailul lil mutaffifin, dan kemarin sampai pada ayat wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum, yaitu ayat ke-9. Jadi di episode yang lalu kita sudah membahas tentang bahwasannya sesungguhnya agama Islam ini itu memperhatikan semua aspek karena dia bersifat komprehensif, bersifat syumuli, menyeluruh. Ya. Jadi tidak hanya urusan ketuhanan, tidak hanya urusan ketauhidan, tapi sampai urusan muamalah atau interaksi sesama manusia itu diatur. Termasuk yang dikecam di ayat pertama dari surah Al-Mutaffifin itu adalah orang-orang yang curang dalam menakar atau dalam menimbang. Ini sudah kita jelaskan kemarin, dan itu itu berlaku di semua hal, tergantung atau terkait dengan konteksnya masing-masing. Kita lanjutkan. Jadi setelah memaparkan itu, lalu kemudian Allah memberi gambaran kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jadi orang-orang yang al-mutaffif, ya, orang yang mengurangi takaran atau mengurangi timbangan karena dia curang, itu termasuk kategori fujjar. Ya.
Fujar itu apa? Fujar itu adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang dujana, yang melakukan pelanggaran. Nah itu semua tertulis, tercatat. Inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Nah, di ayat yang ke-10 Allah melanjutkan firman-Nya dengan wailu yauma idzil lil mukadzibin, lalu diperjelas alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ya. Kemarin di ayat pertama itu ada kosakata yang sama yaitu wail. Lalu di sini di ayat ke-10 terulang lagi ada wail. Kalau yang pertama wail lil mutaffifin, kalau yang ini wail yauma idzin lil mukadzibin. Ini binasa atau celaka nanti ketika di akhirat. Jadi kata-kata wail, ya kecelakaan atau celaka, itu bisa punya makna dua, yaitu celaka di dunia dan nanti yang paling parah itu celaka di akhirat. Kita ambil contoh di ayat lain, contohnya dalam surah Al-Ma'un ada ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat yang mereka lalai dari substansi sholatnya. Gimana bentuk celaka di dunianya? Dulu sudah pernah kita bahas. Bentuk celaka di dunia itu orang kalau tidak sholat, maka dia tidak akan memperoleh ketenangan yang hakiki. Karena azan itu kan jelas lafadznya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi kalau mau menuju al-falah, maka melalui sholat. Jadi orang itu sesungguhnya terlihat zahirnya itu senang, tapi sesungguhnya ketenangan itu tidak hakiki. Tidak bisa merasakan ketenangan yang hakiki. Walaupun hatta umpamanya materinya berlimpah. Mboten saged, tidak bisa. Lah nanti di akhirat, wah ini yang parah, disiksa tentunya. Ya. Makanya di surah Al-Muddatsir kan masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian ini terjerumus mau dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Qalu lam naku minal musallin. Lah ini kalau ini jelas-jelas meninggalkan sholat. Jadi yang sholatnya saja substansinya lupa itu terancam wail. Lah sehingga wail itu punya makna termasuk lembah atau jurang yang ada di neraka. Itu maknanya wail. Lah di sini konteks ini wailul lil mutaffifin, orang yang melakukan kecurangan itu dia celaka, di dunia saja bisa celaka. Contoh, orang melakukan kecurangan korupsi. Korupsi itu kan termasuk bagian al-mutaffifin karena bukan haknya tapi diambil. Dan nanti bentuknya macam-macam. Itu kalau yang kemudian terkena dampaknya wail di dunia ini apa? Ketika ditangkap oleh KPK, lalu dipenjara sekian lama, lalu harta kekayaannya disita sekian. Itu termasuk konteks-konteks wail yang berada di dunia. Nanti di akhirat, wah lebih parah lagi. Contoh lain, kalau orang jualan di pasar, atau jualan atau punya toko, yang toko peracangan atau apalah, menjual sesuatu lalu dikurangi timbangannya. Ada orang yang tahu satu orang, nanti pasti akan cerita, jangan beli di sana, karena di sana itu curang, timbangannya tidak sesuai. Akhirnya orang akan getok tular, menyampaikan jangan belanja di sana. Akhirnya sepi. Itu gara-gara tidak jujur. Itu berarti sudah wail. Nanti hitungannya di akhirat, ya jelas. Itu jelas dosa. Karena mengurangi hak orang lain. Ya, itu bentuk-bentuk wail. Ya di sini, di ayat ke-10, itu ditegaskan, orang-orang yang mendustakan wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka pada hari itu. Ini di akhirat ini. Bagi orang-orang yang mendustakan. Al-mukadzib, mukadzib itu dari kadzaba, akar katanya dari kaf, zal, ba. Lalu mengikuti wazan fa'ala, kadzaba, lalu isim fa'ilnya, pelakunya disebut mukadzib. Mukadzib itu tidak percaya atau mendustakan. Sudah dikasih tahu, tidak percaya. Ya, sudah dikasih tahu jangan ngurangi timbangan, masih tidak percaya, dikurangi terus. Ini nanti dia mengalami kecelakaan. Karena ini sudah mukadzib. Lah mukadzibnya dalam konteks apa? Itu gara-garanya dijelaskan di ayat berikutnya, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Mereka ini mendustakan hari akhir. Dikira nanti
totalan tentang amal atau perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia ini itu tidak akan dihisap. Tidak akan dilakukan perhitungan amal termasuk perilaku buruknya sehingga dia nyantai melakukan keburukan-keburukan. Ini penyesalannya luar biasa nanti di akhirat. Ya. Jadi kalau di ayat yang lalu itu ada ala yadhunnu. Kalau yadhunnu itu masih konteksnya menduga. Ulaika annahum mab'utsun. Mereka ini tidak menduga bahwa nanti di akhirat itu akan dibangkitkan. Padahal kalau orang sudah punya dugaan, waduh nanti jangan-jangan dibangkitkan, itu sudah punya kewaspadaan. Ya, contohnya ngeten. Kalau zaman sekarang, ini kan sudah zamannya tilang itu kan elektronik. Di lampu merah itu ada CCTV. Itu kalau kendaraan bermotor kita melakukan pelanggaran, itu tinggal dijepret atau difoto oleh CCTV itu nanti tinggal fotonya itu sebagai bukti bahwa kita ini atau Anda melakukan pelanggaran. Kalau orang sama sekali tidak menduga, tidak ada CCTV karena umpama CCTV-nya itu tersembunyi, maka dia kadang-kadang asal-asalan. Kalau dulu biasanya ada polisi yang melakukan operasi gitu ya. Diperiksa kelengkapan surat-suratnya. Orang yang tidak pakai helm, tidak punya SIM, STNK-nya tidak dibawa atau hilang atau tidak hidup kendaraan bermotornya itu ya, STNK-nya mati. Itu kalau dia menduga di sana ada polisi, maka dia akan hati-hati dan tidak lewat sana, cari jalan lain. Tapi kalau dugaan saja tidak ada, ini yang ngawur nanti akhirnya. Oh gak ada, tenang begitu. Sama orang hidup juga begitu. Kalau sudah menduga tidak dibangkitkan, apalagi sampai levelnya mendustakan, ini berarti levelnya lebih berat lagi nih. Sudah tidak percaya, sudah, ini bahaya. Ini yang nanti diancam dengan wailu yauma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Kalau sampai ada orang yang yukadzibuna biyaumiddin, ya. Jadi sampai ada orang yang betul-betul mendustakan, itu mesti orangnya punya dua ciri. Nah ini cirinya disebutkan di ayat ke-12. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Jadi pertama cirinya orang yang mendustakan itu mu'tadin. Kan ini disebutkan wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari akhir, hari pembalasan, kecuali setiap orang yang pertama disebut mu'tad. Bukan murtad loh ya, beda. Ini mu'tad pakai ain. Apa makna mu'tad? Mu'tad itu maknanya orang yang melampaui batas. Melampaui batas dalam hal apa? Dalam batas aturan-aturan atau syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini sudah batasnya di sini, tidak boleh dilanggar. Dia masih menerobos itu. Mu'tad dari sisi apa lagi? Dari sesuatu nilai-nilai yang disepakati di masyarakat yang itu menjadi nilai yang baik. Itulah yang disebut dengan al-ma'ruf, yaitu nilai yang sudah diketahui masyarakat bahwa itu nilai baik. Ini biasanya sejalan dengan syariat. Jadi norma itu sejalan dengan syariat. Apalagi norma-norma yang ada di dalam komunitas umat Islam. Makanya Rasulullah itu ada salah satu sabda beliau itu ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang oleh orang-orang mukmin, ma ra'ahul mu'minuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Maka di sisi Allah dia adalah baik. Ini terkait dengan norma di masyarakat. Ya, mungkin tidak tertulis secara tekstual, secara tersurat, maka nilai-nilai tersiratnya diambil, lalu dibikinlah norma itu. Lah, orang yang tidak percaya hari akhir itu termasuk cirinya mu'tadin, itu melampaui batasan-batasan norma. Ada lagi yang lain, melampaui batasan-batasan yang secara naluri, akal, pikiran, serta hati kita itu mengingkari sesuatu yang melebihi batas itu. Jadi itu disebut dengan mu'tad. Athim itu bentuk fa'il. Itu kalau bentuk isim fa'ilnya orang yang berdosa itu fahuwa athim.
athimun. Tapi ini bentuknya athim. Itu mengikuti bentuk kata dalam bahasa Arab fa'il. Fa'il itu kalau dalam kajian ilmu bahasa Arab itu namanya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu menunjukkan satu perbuatan yang sangat serius dan itu dilakukan dengan sangat nemen. Sehingga dari athima yang maknanya dosa, athim orang yang berdosa. Kalau athim itu orang yang senantiasa melakukan maksiat, senantiasa melakukan dosa dan tenggelam dalam syahwat yang tercela. Ya, ini jadi syahwat yang tercela karena tidak dibungkus dengan syariat. Kan manusia itu dianugerahi oleh Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin dan seterusnya itu al-ayah. Setiap orang tuh punya kesenangan, punya ada yang namanya syahwat. Syahwat itu tidak bisa dimatikan, tapi bisa diarahkan. Umpama ada keinginan syahwat itu minan nisa terhadap lawan jenis. Kalau laki-laki terhadap perempuan, kalau perempuan terhadap laki-laki. Maka ini harus diarahkan lalu dibingkai dalam koridor syariah yaitu dengan akdun nikah. Ya, as-sahih. Jadi dengan akad nikah yang sah, yang benar. Kalau ada orang mencintai lalu hidup bersama tapi tanpa ikatan pernikahan, inilah yang namanya dia mengikuti syahwat yang tercela. Kenapa? Karena syahwatnya tidak dibungkus dengan syariat. Jadi athim itu banyak melakukan dosa. Bahkan yang paling parah ya, orang yang melakukan dosa lalu dia merasa itu bukan dosa, merasa biasa saja, ini berbahaya. Tapi kalau ada orang melakukan dosa lalu ada hati yang merasa bersalah lalu dia bertaubat, maka dia belum disebut dengan athim, tapi baru athim, ya hanya orang yang berdosa. Dia melakukan dosa. Tapi kalau athim itu dilakukan berkali-kali dan sering. Ya. Jadi orang yang mendustakan tadi di ayat sebelumnya, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, mereka itu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Lalu disifati mereka itu tidak sampai melakukan pendustaan terhadap hari akhir, kecuali kalau orang itu cirinya yang pertama mu'tadin, yang kedua athim. Kalau sudah melakukan dua hal ini, dampaknya apa? Hatinya keras. Sehingga kalau diingatkan tidak bakal terima, gitu loh. Jangankan diingatkan biasa, dibacakan ayat suci saja, dilanjutkan di ayat berikutnya, idza tutla alaihi ayatuna, ya. Jika dibacakan kepada mereka atau kepada dia, ya, yang orang tadi itu, yang kullu mu'tadin athim tadi, idza tutla alaihi ayatuna, apa jawabannya? Qal asatirul awwalin. Jadi jawaban mereka adalah, oh ini adalah asatirul awwalin. Apa itu asatirul awwalin? Yang sebagaimana ada di dalam ayat ke-13, yaitu dia mengatakan, itu kan hanya dongeng-dongeng terdahulu. Itu cerita-cerita umat terdahulu. Tidak percaya, karena memang sudah tidak percaya, na'udzubillah. Ya. Asatir itu bentuk jamak. Mufradnya usturah, ya, usturah. Jadi ini. Jadi ada tiga ini. Yang pertama itu perilaku, yang ketiga itu menjadi ciri, tapi karena dampak dari dua hal yang pertama tadi. Jadi ini urut ini. Orang yang sudah keras kepala, mu'tad, melampaui batas, ya, maka dia akan terhitung sebagai orang yang banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa. Kalau sudah banyak melakukan dosa, maka kalau dibacakan ayat-ayat suci atau diingatkan yang baik-baik, itu pasti mereka tidak mau menerima dan mereka hanya mengatakan, alah, iku lak jare mek cerita-cerita zaman biyen, lapo kok dibacakan ayat itu. Tidak percaya, sudah mental gitu loh, mendal. Ya. Kenapa? Nah ini. Lanjutan ayat berikutnya ini masih sangat terkait. Kalla bal rona. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, di ayat 14. Sekali-kali tidak. Kalla. Ya.
Kalla. Ini ada kalla lagi nih. Kalla. Jadi kenapa kok mereka sampai melampaui batas, sampai banyak melakukan dosa, bahkan sampai diingatkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, itu tidak mempan. Ya. Iku ngunu karena di ayat berikutnya dijelaskan, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Karena hatinya sudah tertutup. Ya. Ini dalam kiroat kita, kiroat Asim, riwayat Hafiz, ayat ini dibaca dengan yang namanya sakta. Sakta itu kan berhenti sejenak dan tidak boleh mengambil nafas. Itu varian dari mafsol, bagian dari mafsol, yaitu jeda. Tapi jeda dalam konteks ini tidak boleh tidak boleh ambil nafas. Ternyata salah satu hikmahnya, bal dengan ron itu kalau lam ketemu ro itu aslinya kan ada hukum bacaan idgham. Tapi di situ tidak diidghamkan karena riwayat kita sakta. Ternyata hikmahnya salah satunya kalau dibaca barron nanti akan muncul persepsi perbedaan makna. Barron itu nanti menjadi artinya dari dua daratan. Barun itu daratan, kalau barron berarti dua daratan. Nanti akan kita jelaskan ketika kita mengupas tentang innal abroro. Itu akar katanya sama nanti. Ya. Nah, sekarang yang menarik di ayat ini, rona itu makna aslinya itu karat. Lalu disambungkan dengan ala qulubihim. Jadi orang Arab menggunakan kosakata rona itu dipakai sebagai makna untuk makna berkarat baik pada besi atau pada kaca. Jenis karatnya berbeda. Kalau di besi ya korusi ya, berkarat itu kan muncul kayak keemasan begitu yang di atasnya besi itu. Biasanya nanti membersihkannya itu pakai kertas gosok atau apa begitu. Ini kalau sudah parah itu sulit membersihkannya. Kalau di kaca, biasanya karat pada kaca itu kan di belakangnya itu ada lapisannya, cermin maksud saya. Jadi kaca cermin itu. Di belakangnya kan ada lapisannya itu para santri bait, para asatid. Nah, biasanya kalau kaca atau cermin itu berkarat, itu lapisan itu rusak di belakangnya itu. Sehingga tidak bisa cermin itu memantulkan sesuai dengan tugasnya sebagai cermin. Karena gara-gara cermin itu sudah berkarat. Nah, Imam Al-Ghazali itu mengibaratkan hati itu seperti cermin. Yang cermin itu secara fitrah itu bisa memantulkan dengan jujur. Karena kalau sudah cermin itu berkarat, maka dia pantulannya tidak jujur. Ya. Kalau cermin itu bersih dan selalu dibersihkan, tidak berkarat, lapisannya aman, lalu depannya itu dibersihkan, maka dia bisa memantulkan cahaya kebenaran itu, cahaya ilahi itu dengan sungguh-sungguh. Inilah yang sesuai dengan apa yang dulu pernah kita bahas dalam surah Asy-Syams ketika Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Jadi sungguh benar-benar beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Ya. Nah, kalau kita kontekstualisasikan dengan dosa tadi, orang yang melampaui batas, melakukan dosa, itu gini. Keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, ya, atau kebejatan moral itu dimulai dari sesuatu yang kadang-kadang dinilai kecil atau remeh. Ya. Nah, kadang-kadang tuh orang tuh tidak terasa. Baru kalau sudah parah itu akan merasakan. Tapi kalau orang itu sering membersihkan cerminnya, itu ada noda sedikit saja sudah ketahuan. Kalau panjenengan punya cermin di rumah, jarang dibersihkan, ada debu yang menempel, itu ada noda, tidak kelihatan karena sudah banyak debunya. Ini kalau sudah parah baru sadar,
kok ngocoi kok gak ganteng-ganteng sih, kok gak ayu-ayu pancet. Karena gara-gara cerminnya tidak jujur. Tapi sekarang itu banyak cermin-cermin yang tidak jujur, termasuk cermin pantulan untuk lensa kamera itu. Jadi kalau kita ini punya gadget, punya gawai, punya HP yang bagus, itu untuk foto sekian, itu kadang-kadang itu yang ditampilkan itu foto tidak sama dengan aslinya. Nah ini perkembangan teknologi. Jadi kalau terkait dengan foto itu seringkali menipu. Jadi kita bicara cermin yang standar lah, yang tidak ada teknologi apapun kecuali teknologi cermin. Kalau sudah kamera itu kan ada teknologi untuk memperhalus. Ya, oke kita lanjutkan. Jadi kalau orang rajin membersihkan cermin untuk bercermin diri, maka disitulah ketika ada setitik noda, maka dia cepat untuk terdeteksi. Ketika sudah terdeteksi, maka insya Allah akan cepat bisa dibersihkan. Sesuatu yang sulit dibersihkan karena kan tidak terdeteksi. Kenapa? Karena jarang dibersihkan secara umum tadi itu. Jadi jarang dibersihkan secara umum. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Ya. Jadi begini, innal abda, ini saya kutip dari kitab Tafsir Al-Munir karya Profesor Wahba Az-Zuhaili. Innal abda idza aznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Nah ini. Jadi Rasulullah ini pernah dawuh begini. Sesungguhnya seorang hamba, seorang abd itu kalau dia melakukan satu dosa atau sebuah dosa, maka di hatinya akan tergores satu titik hitam. Idza aznaba dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Lanjutannya, fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Jika dia bertaubat, berhenti dari berbuat dosa, dan dia beristighfar, maka hatinya akan kembali bersih. Ya, akan kembali bersih. Wa in ada, ya. Kalau seorang hamba itu kembali berbuat dosa lagi, zadat. Tadi belum sempat dibersihkan sudah berbuat lagi, apa yang terjadi? Zadat. Maka titik hitam itu akan kembali, akan bertambah dan terus bertambah hatta taghliqa qalbuhu fadzalika ron. Nah ini jika dia berbuat dosa kembali, maka titik hitam itu akan terus bertambah sehingga menutupi hatinya. Ya. Fataghlifa. Jadi terkait dengan menutup, ghilaf itu kan amplop, fataghlifa qalbahu. Maka noda itu akan menutup hatinya. Fadzalika arron. Itulah yang disebut dengan arron. Ya ini yang penjelasan dari kalabal rona. Yaitulah karat yang alladzi dzakarahullahu azza wa jalla. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya di surah Al-Mutaffifin yang kita baca tadi. Kalabal rona. Lanjutannya kan ala qulubihim. Disebutkan penyebabnya apa? Makanu yaksibun. Makanu yaksibun apa? Ya karena itu dari akibat dari apa yang mereka kerjakan, termasuk dosa-dosa tadi. Ini sebagaimana penjelasan Rasulullah diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Para asatidz, para santri bait rahimakumullah. Terkait dengan ayat ini, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Imam Hasan Al-Basri ini tokoh sufi, pemimpin para tokoh sufi, ya. Itu beliau menyatakan begini, kalau ada ron itu maksudnya ada orang yang melakukan dosa, ditumpuk lagi dosa, itulah dosa di atas dosa. Sehingga ini bisa membutakan mata hati seseorang dan hati itu akan menghitam disebabkan oleh tumpukan dosa-dosa itu. Makanya kita ngaji begini, ketika membaca tafsir, saya sendiri diingatkan, sampean kita semua ini, panjenengan semua ini juga dicas kembali agar senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang termasuk dalam golongan qad aflaha man
zakkaha. Jadi orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Jadi tidak sampai numpuk. Karena kalau sudah numpuk parah, ini nanti membersihkannya usahanya bisa lebih berat dibanding kalau masih sedikit dibersihkan. Itu jauh lebih bagus. Dan kacanya lebih bening, hatinya lebih bening nanti. Bisa lebih peka terhadap kebenaran. Lebih peka dalam melakukan kebenaran sesuatu yang benar itu lebih cepat. Lebih peka dalam menjauhi sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak baik. Kan begitu. Oke, kita lanjutkan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, ini lanjutannya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ya, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Ya. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang, mahjub dari melihat Tuhannya. Jadi mereka ini nanti di akhirat, ya, siksanya ya orang-orang yang fujar, termasuk gara-gara melakukan mutaffif tadi, sebagai mutaffif dia mengurangi takaran tadi. Nanti balasan di akhirat itu dia mahjub terhadap Allah. Artinya apa? Dia tidak punya kesempatan untuk bisa menatap dan bertemu dengan Allah secara langsung. Makanya disebutkan kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Mahjub. Jadi betul-betul tertutup. Sementara orang yang beriman kan tidak. Orang yang beriman yang baik itu nanti mendapatkan kesempatan terbuka tirainya sehingga bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana penjelasan dalam surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya jangan dibayangkan sekarang. Kalau sekarang memang kita ini bentuknya fisik ini, jasad ini terbatas. Ya. Sehingga tidak bisa la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jadi Allah dilihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Karena mata kepala kita tidak mampu, tidak punya kemampuan karena ini punya keterbatasan. Tapi nanti di akhirat kan sudah beda konteksnya. Ini harus difahami. Jangan dibayangkan seperti kita hari ini di dunia. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka betul-betul orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Lasalul jahim. Ya. Jadi ayat ini ketika tadi dikatakan orang-orang yang mendustakan hari akhir sehingga dia melakukan mu'tad, melakukan athim dan menutupi hatinya, diingatkan tidak bisa. Ini nanti dia mahjub, tidak bisa bertemu dengan Allah. Dari ayat ini Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an itu menyatakan begini beliau. Ini di pendapatnya Asy-Syafi'i ini, kesan Imam Asy-Syafi'i ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir. Kata Imam Syafi'i begini, ayat ini mengatakan orang-orang yang mukadzib itu terhalang tidak bisa melihat Allah. Berarti ini ada pesan secara implisit, secara tersirat. Kalau orang-orang mukmin, orang-orang yang baik, maka dia tidak mahjub. Berarti kalau tidak mahjub berarti bisa melihat Allah ketika di akhirat. Ini secara implisit dari ayat ini. Eksplisitnya ada di mana? Ada di surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Ini yang tadi saya sebutkan tadi. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini jangan kebalik. Yang pertama menggunakan dhad, yang kedua menggunakan dha. Itu kalau beda pengucapan maknanya bisa terbalik. Karena nadhirah itu menunjukkan makna berseri-seri karena bahagia. Kalau nadhirah pakai dha itu menunjukkan melihat dengan mata kepala. Nadhara itu melihat dengan mata kepala. Kalau melihat dengan mata batin itu biasanya disebut dengan persaksian. Syahida yashhadu. Makanya orang syahadat itu asyhadu, saya bersaksi, saksi. Ya. Itu dalam konteks bahasa Arab begitu. Ini thumma innahum lasalul jahim. Sudah tidak bisa ketemu Allah karena mahjub dan mereka jelas-jelas adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Thumma innahum
lasalul jahim. Nah, kita sekarang masuk ke pembagian berikutnya. Ini sebenarnya kemarin sampai ayat ke-16 ini itu rangkaiannya dari ayat yang pertama sampai 16. Lalu yang ayat 18 ini ada babak baru tapi sangat terkait. Jadi ada kontra. Kalau yang depan tadi menjelaskan fujar, kalau ini sebaliknya, ini abror. Jadi kebalikan dari fujar, ada orang-orang yang disebut dengan abror. Makanya lanjutan ayatnya kalla. Nek wong fujar ngono iku, tapi enggak bagi orang yang abror gitu loh. Makanya diselati dengan kata-kata kalla. Yang kalla itu maknanya bisa sekali-kali tidak. Atau maknanya bisa juga untuk menolak atau menghalangi kebatilan. Kalau orang yang batil tadi di neraka, lasalul jahim, ini enggak. Ini sebaliknya, kalla. Ya. Innal abror lafi illiyin. Al-abror itu maknanya adalah kalla innal abror, yaitu orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik, orang-orang mukmin yang melakukan ketaatan luar biasa. Itu abror. Abror itu adalah bentuk jamak dari al-barru. Al-barru itu maknanya orang yang berbuat baik, orang yang melakukan taat. Jamaknya al-abror. Akar katanya ba-ro-ro. Yang ini nanti membentuk bisa barun, bisa birun. Barun itu maknanya daratan. Kalau birun, jadi barun itu maknanya bisa daratan, padang pasir yang luas, itu menggunakan barun. Dalam surat Al-Qasas ya, Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Fil barri itu di daratan, wal bahri di lautan. Bar lawannya bahar. Kalau disebut bir, baknya diharokati kasroh, maka maknanya menjadi kebaikan. Ya, makanya ada birrul walidain. Sehingga orang yang melakukan kebaikan kepada kedua orang tua itu bagian dari bagian dari perilaku orang-orang yang abror. Jadi abror itu dimensinya luas. Ada juga kata ini terbentuk menjadi bariyah. Di dalam surah Al-Bayyinah itu ada kata-kata khairul bariyah. Ada syarrul bariyah. Bariyah itu maknanya menjadi masyarakat manusia. Itu berangkat dari barun. Lalu bariyah itu maksudnya apa? Karena masyarakat manusia itu hidupnya di daratan. Karena kalau manusia hidup di dalam lautan, itu tidak bisa bertahan lama. Karena yang di dalam lautan itu ya hewan-hewan laut, ikan, lalu selain itu tapi yang memang hewan laut. Sehingga kalau disebut khairul bariyah, itu sebaik-baik manusia dalam konteks masyarakat manusia. Itu bariyah. Lah al-abror itu siapa? Al-abror itu tadi sudah saya sampaikan, itu jamak dari al-barru. Nah, kalau ini agak panjang, al-barru. Kalau bir tadi sama bar, itu kan bentuknya sigot yang berbeda. Antara dengan ini, dengan barun, birun, dengan bar. Kalau bar, itu pelakunya, orangnya. Jamaknya abror, itu maknanya adalah orang-orang yang keimanannya benar. Lalu, mereka ini orang-orang baik, orang-orang mukmin yang ikhlas, yang melakukan amal soleh, yang taat, yang mana abror ini adalah satu level yang kita berharap untuk bisa mencapai itu. Bahkan dalam doa itu, ada doa kan penutupnya begini, wa tawaffana ma'al abror. Wafatkanlah kami ya Allah bersama orang-orang yang al-abror, yang banyak melakukan ketaatan, banyak melakukan kebaikan. Termasuk kita ini komunitas di dunia bersama orang-orang abror. Nanti ketika meninggal itu dalam kondisi bar bersama orang-orang yang abror. Nanti di akhirat bersama orang-orang yang abror. Kenapa? Karena orang-orang yang abror itu lafi illiyin, kan begitu.
lafi illiyin. Sekarang saya ingin sedikit mengupas tentang abror ini. Jadi abror nanti kita akan mendapati di ayat-ayat berikutnya ada disebut yashhaduhul muqarrabun. Saya ingin berangkat dari satu ungkapan. Ungkapan ini bukan hadis. Jangan disebut hadis, karena kalau disebut hadis pasti nanti ya maudhu, dianggap palsu. Tapi ungkapan ini ada benarnya. Ungkapan ini dinisbatkan kalau tidak salah kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Kata beliau begini, inna hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Sesungguhnya kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang abror, orang yang sudah baik tadi, itu masih dinilai belum kebaikan, boleh jadi dinilai biasa atau masih dinilai keburukan bagi orang-orang yang didekatkan atau orang yang sudah mencapai level dekat dengan Allah. Ini jangan sampai salah paham loh ya dengan ungkapan ini. Jadi yang pertama harus difahami, hasanat di sini dengan sayyiat itu jangan difahami dalam konteks hasanat itu lawannya sayyiat, ini kebaikan, keburukan ini tidak bisa ketemu. Bukan itu. Tapi harus kita pahami secara penggunaannya, bukan dari lughahnya. Jadi penggunaannya dalam konteks ini, kan memahami sebuah bahasa itu harus lihat konteksnya juga. Jangan sampai keliru memahami begini. Oh, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang abror itu adalah keburukan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Berarti keburukan sama dengan kebaikan jadinya. Artinya apa? Kebaikannya abror itu adalah keburukannya orang muqarrabin. Bukan begitu. Jadi begini, kalau saya beri gambaran begini. Orang itu levelnya, kalau abror, maka abror itu sudah bagus. Tapi atasnya abror itu ada namanya al-muqarrabun atau al-muqarrabin. Al-muqarrabun itu mesti abror karena naik level. Saya kasih contoh lain. Nabi itu jumlahnya banyak, tapi tidak semua nabi itu rasul. Ya kan? Kalau rasul mesti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul. Rasul yang mesti nabi belum tentu ulul azmi. Tapi kalau yang ulul azmi, rasul, ulul azmi itu pasti rasul. Kalau rasul pasti nabi. Maka lima ulul azmi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad itu ya ulul azmi, ya otomatis beliau-beliau itu sebagai rasul sekaligus sebagai nabi. Tapi kalau nabi saja belum tentu sebagai rasul. Nah, sekarang abror begitu. Abror itu sudah bagus, tapi belum tentu muqarrabun. Tapi kalau muqarrabun sudah pasti abror. Lah kita ini berusaha, kalau abror yang terus-menerus melakukan kebaikannya, maka dia semakin dekat dengan Allah, maka levelnya naik menjadi al-muqarrabun, gitu loh. Orang semakin naik level di hadapan Allah, berarti mulia, maka larangannya semakin banyak. Sehingga ungkapan ini dicetuskan oleh tokoh sufi namanya Junaid al-Baghdadi. Kalau ada orang baik, syariatnya tidak pernah dilanggar, ya ibadah-ibadahnya yang diperintahkan oleh Allah, sholat, puasa, zakat, dilakukan semua, haji dilakukan, nolong orang dilakukan, tapi belum mencapai derajat muqarrabun, maka ini Allah ketika menetapkan sesuatu itu akan berbeda. Jadi gini, tokoh sufi itu kan sudah insya Allah masuk kategori al-muqarrabun. Kalau orang yang sufi, tasawuf, itu satu tarikan nafas lupa kepada Allah, ketika mengeluarkan nafas lupa Allah, maka itu sudah bisa dinilai dia melakukan dosa kepada Allah. Karena tingkatannya muqarrabun. Kalau yang abror biasa, ya kita ini kan selalu belajar untuk menjadi abror. Kita ini jangankan satu tarikan nafas, kadang kita ini sholat saja, itu ingatnya dengan tidak ingatnya itu masih banyak kan tidak ingatnya. Sehingga ini harus kita upgrade. Tapi sudah belum dianggap maksiat kalau baru sekedar tarikan nafas lupa dengan yang memberi nafas. Pernah nggak di antara panjenengan ini
tarikan nafas, mengeluarkan nafas itu selalu ingat Allah, 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 Allah. Itu kalau sufi, itu kalau lupa sekejap itu sudah dosa. Ya. Ya, itu contohnya sayyiat inna hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Contoh lain. Ada orang biasa. Orang biasa itu ya biasa atau santri bait lah, baru pemula belajar ngaji. Ketemu dengan temannya lalu karena haus, ini sama-sama mahasiswa, lalu beli es jus di pinggir jalan di sekitar kampus. Karena saking hausnya, sambil minum jus itu, sambil jalan, sambil berdiri. Maka ketika ketemu temannya, maka itu sebenarnya secara etika kurang tepat. Tetapi boleh jadi tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena levelnya santri, level masih berproses. Tapi kalau levelnya ustadz bait Al-Quran, ngajar sekian banyak santri bait Al-Quran, tiba-tiba melakukan hal yang sama. Ya jusnya juga beli, lalu bisa diminum. Kan minum sambil berdiri itu bukan urusan halal haram, tetap halal, tapi urusan etika. Tiba-tiba, ya Ustadz Husni umpamanya, beli es jus di pinggir kampus, lalu kemudian diminum sambil jalan. Ada santri bait, Ustadz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu dirasani oleh muridnya. Kata muridnya begini, loh ya apa sih Ustadz ini, kok minum sambil jalan. Loh, ini berarti maksudnya kalau orang statusnya semakin tinggi, termasuk orang kedudukannya semakin dekat dengan Allah, maka dia terhormat sehingga harus banyak larangan. Ini sama dulu pernah saya jelaskan tentang itu loh para santri bait. Tanah haram itu Makkah dan Madinah. Haram itu dalam arti mulia. Kenapa? Karena semakin tinggi kemuliaan sesuatu, itu larangannya semakin banyak. Maka orang ketika ihram itu kan terlarang untuk melakukan sesuatu yang biasanya boleh. Pakai minyak wangi boleh, tapi ketika ihram tidak boleh. Bersisir biasanya boleh, ketika ihram tidak boleh. Potong kuku biasanya dianjurkan, tapi ketika ihram tidak boleh. Membunuh binatang, memotong tanaman, kan begitu. Jadi sesuatu yang mulia itu larangannya menjadi semakin banyak. Termasuk ketika al-muqarrabun tadi itu. Ya. Maka ungkapannya inna hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Ya kan begitu. Jadi masih dinilai belum pas. Contoh Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu kan pernah dideportasi dari surga. Tapi sebenarnya sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya. Ternyata Nabi Adam tuh walam najid lahu azma. Keputusan Allah begitu. Kami tidak menemukan pada diri Adam itu kesengajaan. Jadi makan buah dari pohon yang tidak boleh didekati. Yang pohon itu yang menamakan syajaratul khuld itu iblis. Untuk memancing Adam dan Hawa agar tergoda. Dengan makan buah itu dia lebih kekal di surga. Kemudian istrinya Adam yaitu Hawa tergoda lebih dulu, makan buah itu akhirnya Adam ngicipi, tapi setelah itu langsung sadar. Ya. Langsung sadar, tiba-tiba yang menempel di tubuhnya Adam itu terlepas. Jadi gara-gara makan buah khuld itu dijelaskan dalam surah Al-A'raf itu. Ya. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Ya. Dan seterusnya. Itu dalam surah Al-A'raf itu. Nah, Nabi Adam itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Allah. Artinya dicek lah. Oh, ternyata Adam tidak sengaja. Tapi keputusan tetap harus diputuskan. Sehingga Adam itu karena orang dekat dengan Allah. Sehingga dia melakukan satu kesalahan kecil, maka dampaknya besar. Diturunkan dari surga ke bumi, tapi tidak dibiarkan, tapi disangoni. Sangoni apa? Disangoni cara bertobat. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Nah, kan begitu. Diberi lafadznya dari Allah. Qala rabbana zalamna anfusana. Sehingga orang berdua ini yaitu Adam dan Hawa itu
berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sangu dari Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Loh, kalimat itu jadi Adam menerima dari Allah, dari Tuhannya. Jadi diusir, dipindah, tapi tidak dibiarkan. Karep-karepmu enggak, disangoni gitu loh. Tapi tetap konsekuensi harus dijalankan. Ya. Fataba alaih, baru kemudian Allah menerima tobatnya Nabi Adam. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi jangan menganggap Adam melakukan kesalahan besar, tidak. Ya karena efeknya ini muqarrabin. Adam itu dekat sehingga kesalahan besar, perilaku sedikit itu sudah disorot dan itu dampaknya besar. Sama kayak tokoh publik, pejabat atau tokoh di masyarakat, kiai, itu melakukan kesalahan kecil itu sudah disorot. Nggak bisa kiai itu kemudian mengatakan, "Olah wong liya lho nglakoni ngene tok dadi masalah." Ini harus dijaga betul. Kenapa? Karena tadi itu memang levelnya sudah berbeda sehingga konsekuensinya juga berbeda. Ini yang perlu diperhatikan. Oke, kita lanjutkan. Wa ma adraka ma illiyun. Jadi kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Illiyin ini apa namanya? Substansinya kalau maknanya sih dari ulu itu maknanya sesuatu yang tinggi atau tempat yang tinggi. Tapi hanya Allah yang tahu substansi keadaan yang aslinya. Tapi kita harus beriman, kita percaya. Makanya di ayat berikutnya Allah menjelaskan wa ma adraka ma illiyun. Ya, wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum. Ini sama-sama dengan yang depan kitabum marqum, tapi marqumnya berbeda karena konteksnya berbeda. Yang pertama kemarin, kalau sisi kesamaannya sama-sama kitab tulisan amal yang dilakukan oleh orang baik, amal-amal kebaikan itu tidak mungkin tertukar diberikan kepada orang yang beramal buruk. Sebaliknya, orang yang beramal buruk tidak mungkin catatannya diberikan kepada orang yang beramal baik. Karena kitab itu sudah ditulisi masing-masing, kitabum marqum. Yang membedakan ada di mana? Walaupun sama-sama markumnya, yaitu yang satunya lafi sijin, yang satunya lafi illiyin. Tempatnya saja sudah berbeda. Ya. Allah hanya memberi pancingan wa ma adraka. Jadi wa ma adraka itu salah satu hikmahnya itu menunjukkan untuk mengagungkan sesuatu yang ditanyakan itu. Wa ma adraka. Itu tidak terjangkau oleh nalar. Wa ma adraka ma illiyun. Dijawab kitabum marqum. Lah penjelasan berikutnya yang berbeda. Kalau kemarin kan setelah kitabum marqum dampaknya wailu yauma idzil lil mukadzibin. Tadi yang kita sampaikan di awal pertemuan tadi. Kalau ini karena ini orang baik al-abror, maka dampaknya kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Nah, kan begitu. Yashhaduhul muqarrabun. Ini yang menarik kata-kata al-muqarrabun. Ini muncul beberapa penafsiran yang terhadap kata al-muqarrabun. Penafsiran pertama, ada yang mengatakan bahwa al-muqarrabun itu siapa? Termasuk kalau kita akses dalam Quran terjemah, di situ penjelasannya yashhaduhul muqarrabun, yaitu itu ayat ke-21. Di situ maknanya yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah. Jadi muqarrab itu yang didekatkan oleh Allah. Kalau tadi al-abror lalu menjadi muqarrab, orang yang didekatkan oleh Allah karena kebaikannya sehingga Allah menarik dia semakin dekat dengan Allah, levelnya naik. Penafsiran pertama, kitabum marqum yang terkait dengan wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum, ya, sebuah tempat yang tinggi, sebuah tempat yang sangat terhormat. Karena ketinggian itu menunjukkan sesuatu yang hormat. Ketinggian kedudukan seseorang. Bahkan itu disimbolkan dengan singgasana yang dimiliki oleh para raja. Ya, itu biasanya tempatnya lebih tinggi dari yang lain.
Termasuk kalau kita lihat khotib Jumat itu naik ke atas mimbar. Ini menunjukkan bahwa posisi khotib itu kedudukannya tinggi dibanding jamaah yang lain. Tapi bukan untuk sombong-sombongan. Ya, ini untuk menunjukkan ada level, termasuk posisi imam di depan. Ya, jadi ada saatnya seperti itu memang. Nah, kita lanjutkan. Kitabun markum yashhaduhul muqarrabun. Kitabun markum yang berada di illiyin, tempat yang tinggi. Itu disaksikan oleh para malaikat. Pertama, karena kedudukan kitabun markum ini yang fi illiyin itu sangat mulia dan kedudukannya tinggi, itu dijaga dan itu disaksikan para malaikat. Karena malaikat itu mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah maksiat. Di surat At-Tahrim kan jelas itu, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Karena malaikat tidak dibekali dengan nafsu, tidak dibekali dengan syahwat. Jadi apa yang diperintahkan, ya sudah, jalan. Tidak pakai ngenyang. Kalau manusia itu masih ngenyang kadang-kadang. Kenapa kok begini, kok tidak begini saja, saya minta yang begini, wah, dan seterusnya lah. Ya, ini kalau diterus-teruskan bahaya, bisa menjadi mu'tadin athim, na'udzubillah. Makanya tugas kita itu abad. Abad itu kan menghamba, hanya hamba yang menghamba kepada Allah. Jadi muqarrabun itu, makna yang pertama, itu para malaikat. Penafsiran yang kedua, kitabun markum yashhaduhul muqarrabun, itu menunjukkan begini maknanya. Yashhadu menyaksikan hu ing kitabun markum, yang tulisan-tulisan isi amal-amal baik tadi itu. Itu yang diberitahu itu orang-orang yang abror tapi sudah naik level menjadi muqarrabun, sehingga yashhadu itu memiliki makna dia menyaksikan karena dia diumumkan. Jadi maknanya bisa diumumkan atau disampaikan. Siapa saja yang tercantum dalam illiyin itu diumumkan oleh Allah. Ini untuk menunjukkan sebagai penghormatan kepada mereka hamba-hamba Allah yang orang-orang yang abror, tapi level abror itu ada yang rankingnya ranking atas, itu namanya al-muqarrabun, gitu loh. Jadi kalau abror itu sifatnya masih umum, tapi itu sudah bagus. Orang baik semua, tapi ada orang yang terbaik di antara orang-orang baik, levelnya naik lagi. Itulah yang al-muqarrabun. Kalau kita ambil satu analogi ya, satu kias, satu contoh, umpama di satu sekolah itu ada kelas unggulan. Kelas unggulan tuh yang nilainya sekian sampai sekian, pinter-pinter tok. Tapi dari yang pinter-pinter itu, nanti ketika penyerahan rapot, biasanya yang disebut itu tidak semuanya. Tapi dari kelas unggulan itu diambil yang terbaik di antara orang-orang yang baik-baik itu. Itulah salah satu penafsiran dari yashhaduhul muqarrabun. Ini sebagai penghormatan. Ranking, kalau zaman dulu zaman ranking ya, kalau sekarang ini biasanya tidak ada ranking, tapi mungkin secara umum penilaiannya. Ini kelebihannya di mana, rajin dan disiplin dan seterusnya. Itu kalau disebut, diapresiasi secara khusus, itu memberikan sugesti positif bagi yang bersangkutan. Apalagi kalau itu anak-anak yang masih butuh dorongan motivasi yang luar biasa dari orang tua, dari guru, dari orang-orang yang berada di sekelilingnya dia. Agar dia tumbuh kembang menjadi baik. Ya. Jadi ini, yashhaduhul muqarrabun. Jadi yang disebut tidak semuanya, tapi hanya orang-orang yang muqarrabun. Abror naik tingkat menjadi yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Ini kayaknya waktunya sudah habis. Sehingga nanti insya Allah pada episode yang akan datang, setelah al-muqarrabun itu diumumkan, ya, siapa saja nama-nama yang ada dalam illiyin itu, ini yang orang-orang yang luar biasa ini. Bahkan di tafsir Al-Munir itu, Wahba Az-Zuhaili, Profesor Wahba Az-Zuhaili itu mengutip sabda Nabi, saya lupa teksnya seperti apa, tapi ada sabda begini, Abu Bakar dan Umar itu termasuk orang-orang yang masuk dalam daftar itu. Jadi daftar illiyin itu. Ya karena pengabdiannya, khidmahnya luar biasa.
yaitu Abu Bakar dan Umar, termasuk para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Lah, nanti setelah yashhaduhul muqarrabun, bagaimana kondisi orang-orang yang al-abrar, itu disebutkan di ayat berikutnya, lafi na'im, sungguh betul-betul berada dalam aneka kenikmatan yang luar biasa. Lalu dirinci, alal aro'iki yang turun. Kenikmatan itu bersifat materi dan non materi. Yang materi disebutkan alal aro'ik. Apa itu alal aro'ik? Dan naim itu seperti apa? Apa bedanya naim dengan ni'mah? Apa bedanya naim dengan an'um? Apa bedanya naim dengan ada nikmah, ada na'mah? Insya Allah akan kita kupas pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Ini baru sampai ayat ke-21. Karena sebenarnya rangkaiannya ini sampai ayat ke-28. Baru nanti episode kisah yang lain. Innalladzina ajramu kanu, itu ayat ke-29. Itu sudah beda kisah, tapi sangat terkait satu sama lain itu. Jadi, tapi ini belum selesai, tapi tidak apa-apa. Ala kulli hal, insyaallah kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa minal ladzina astafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idhnik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dalam hal-hal yang saya sampaikan ada guyonan-guyonan yang kurang tepat atau ada hal-hal yang kurang berkenan dan banyak kekurangan di sana sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan manfaat. Adzanallah wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, sami-sami. Nggih, ngapunten, nyuwun pamit nggih. Ustaz. Waalaikumsalam.